Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Apriliani dengan NIM A1I1230037. Yang kedua ada Ashar Pratama Sentrio dengan NIM A1I1230039. Dan yang ketiga ada Cantika dengan NIM A1I1230041. Jadi di sini kita akan menyelesaikan 4x kuadrat y double aksen ditambah 8x y aksen ditambah dengan 1 ditambah 2x dikalikan dengan y sama dengan 0 dengan metode Frobenius. Kita ubah dulu persamaan ini ke dalam bentuk solusi Frobenius. Bentuk standarnya yaitu adalah y double aksen ditambah px y aksen ditambah qxy sama dengan 0. Apabila kedua ruas ini kita bagikan dengan 4x kuadrat, maka kita akan memperoleh px-nya yaitu adalah 2 per x, kemudian qx-nya adalah 1 di per 4x kuadrat ditambah 1 per 2x. Nah, px dan qx-nya ini tidak terdefinisi pada x sama dengan 0, maka x sama dengan 0 ini adalah titik singular. Karena x sama dengan 0 adalah titik singular, maka kita akan cek apakah titik tersebut adalah titik singular biasa atau bukan, dengan menghitung x, px, dan x kuadrat qx. Nah, di sini kita memperoleh x, px-nya adalah 2, kemudian x kuadrat qx-nya adalah 1 per 4 ditambah x per 2. Nah, karena kedua fungsi analitik di x sama dengan 0, apabila kita ambil limitnya, maka x sama dengan 0 adalah titik singular biasa. Nah, kita memiliki solusi di sini. Y sama dengan an, x pangkat lambda tambah n, mulai dari 0 sampai, dengan n mulai dari 0 sampai tak hingga, kemudian y aksennya, itu adalah lambda tambah n dikali dengan an dikalikan dengan x pangkat lambda tambah n dikurang 1, dengan n mulai dari 0 sampai tak hingga. Begitu juga dengan y double aksen, itu adalah lambda ditambah n dikurang 1 dikalikan dengan lambda tambah n dikalikan dengan an, x pangkat lambda tambah n dikurang 2, mulai dari n mulai dari 0 sampai tak hingga. Nah, kita akan substitusikan ini semua ke persamaan diferensial yang diberikan tadi. Di sini kita akan memperoleh, yaitu deret sebagai berikut. Ada 4 deret. Ya. Nah, kita akan gabungkan suku-suku dengan pangkat yang sama. Ya, jadi x pangkat lambda tambah n itu memiliki suku-suku sebagai berikut. Ya, jadi untuk yang ini, kemudian yang ini juga, lalu dengan yang ini. Sementara untuk x pangkat lambda tambah n ditambah 1, hanya yang ini. Ya, jadi kita peroleh ini sama dengan 0. Nah, kita akan faktorkan koefisien dari an di deret pertama. Deret yang ini, maka kita akan memperoleh 2 dikali lambda tambah n ditambah 1, dikuadratkan sebagai berikut. A dikalikan dengan an, x pangkat lambda tambah n. Nah, perhatikan pada deret kedua, pada x pangkat lambda tambah n, koefisiennya adalah 2an dikurang 1, karena dia mundur. Ya, jadi di satu suku di belakangnya lagi. Nah, dengan menyamakan pangkat x pada kedua deret, kita akan memperoleh sebagai berikut. Ya, yang ini tadi kita tambahkan, kemudian juga dengan tambahkan dengan ini. Nah, untuk n lebih besar atau sama dengan 1, relasi rekurensinya diberikan oleh tadi adalah, yang diberikan adalah an sama dengan 2an per min 1, ya. Kemudian diper dengan 2 dikali lambda tambah n ditambah 1 dikuadratkan. Ya, jangan lupa minusnya. Nah, ketika n-nya sama dengan 0, ya, koefisien x pangkat lambda itu tadi memberikan persamaan inisial sebagai berikut. 2 lambda ditambah 1 dikuadratkan, A0 sama dengan 0. Nah, karena kita asumsikan bahwa A0 ini adalah tidak sama dengan 0, maka kita harus mencari lambda yang memenuhi persamaan ini. Ya, kita akan memperoleh lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan min 1/2, merupakan akar-akarnya. Ya. Nah, satu solusi ini selalu diberikan sebagai berikut. Ya, y1 sebagai berikut, y1x. Nah, apabila kita substitusikan lambda sama dengan negatif 1/2, kita akan memperoleh relasi rekurensi sebagai berikut. Jadi lambdanya kita ganti dengan negatif 1/2, kita akan memperoleh negatif an dikurang 1 di per 2n kuadrat. Nah, menggunakan relasi rekurensi tadi yang sudah kita substitusikan, kita akan mencari n sama dengan 1, kita akan memperoleh negatif 1/2 A0, kemudian untuk n sama dengan 2, kita akan memperoleh 1/16 A0, kemudian untuk n sama dengan 3, kita memperoleh negatif 1/288 A0, kemudian untuk n sama dengan 4, kita akan memperoleh 1/9216 A0. Begitu juga seterusnya. Nah, karena kita sudah memperoleh tadi A1, A2, A3, A4 dalam bentuk A0, ya, yang telah diperoleh sebelumnya, kita substitusikan ke dalam y1x-nya. Apabila deret ini dijabarkan, maka kita akan memperoleh sebagai berikut.
Jangan lupa lambdanya kita substitusikan juga negatif seperdua, maka kita akan memperoleh Y1X sebagai berikut. Karena A0-nya itu, semua suku ini mengandung A0 tadi, maka A0-nya bisa kita keluarkan. Sehingga akan diperoleh Y1X sebagai berikut. Perhatikan bahwa ketika kita memperoleh lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan negatif seperdua, ini merupakan angka kembar. Nah, maka solusi kedua yang independen secara linear, yakni Y2X, itu diberikan oleh Y2X sama dengan Y1X dikalikan dengan ln X. Jadi kita membutuhkan fungsi logaritma natural. Ditambah dengan X pangkat lambda 1, kemudian dikalikan dengan deret Bn X pangkat N, dimulai dari N sama dengan 0 sampai tak 3. Nah, untuk memperoleh solusi kedua, kita membiarkan rumus rekurensi dalam bentuk lambda dan gunakan itu sebagai koefisien An untuk N lebih besar atau sama dengan 1 dalam bentuk lambda dan A0, di mana A0 itu sembarang. Nah, substitusi beberapa AN ke dalam Y untuk memperoleh Y dari X dan lambda yang bergantung pada lambda dan X. Dengan demikian, Y2X itu tidak lain adalah turunan parsial dari Y dari X dan lambda terhadap X. Lalu kita substitusikan lambda sama dengan lambda 1. Nah, di mana Y dari X dan lambda ini tidak lain adalah deret An X pangkat N, ya, mulai dari 0 sampai tak 3 X pangkat lambda. Nah, ini adalah solusi deret umum dengan koefisien An sebagai fungsi dari lambda. Nah, dengan menerapkan aturan turunan, ya, jadi deret ini akan kita turunkan menggunakan aturan ini, ya. Turunan parsial F terhadap lambda dikalikan dengan G ditambah dengan F dikalikan dengan turunan parsial G terhadap lambda. Nah, dalam hal ini F-nya adalah X pangkat lambda, kemudian G-nya adalah deret ini. Ya, sekarang kita akan menurunkan dari F-nya dulu. Ya, F-nya adalah X pangkat lambda terhadap lambda. Nah, kita perlu ingat bahwa turunan dari A pangkat X, ya, itu terhadap X adalah A pangkat X ln A. Nah, dalam kasus ini basisnya adalah X, sehingga turunan parsial dari X pangkat lambda terhadap lambda itu adalah X pangkat lambda dikali dengan ln X. Nah, selanjutnya kita akan turunkan G-nya, ya, terhadap lambda. Nah, turunan dari sebuah deret itu dapat dimasukkan ke dalam deret itu sendiri. Nah, sehingga kita akan memiliki sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga turunan parsial AN terhadap lambda dikalikan dengan X pangkat N. Nah, untuk mempermudah penulisan ini, kita akan simbolkan dia sebagai Pn. Nah, kita akan memperoleh sebagai berikut. Ya, jadi kita substitusikan hasil yang telah kita peroleh tadi. Nah, apabila kita substitusikan lambda sama dengan negatif 2 ke persamaan ini, maka akan kita memperoleh Y2X bentuknya seperti ini. Ya. Nah, kita ingat kembali relasi rekurensi yang telah kita peroleh sebelumnya pada di slide sebelumnya, itu yang bergantung pada lambda. Sebelum nilai lambda itu disubstitusikan. Nah, kita akan memperoleh An itu sama dengan negatif 2 per 2 lambda tambah 2N ditambah 1 dikuadratkan dikali dengan An min 1. Nah, kita akan menghitung B1, B2, B3, di mana Bn ini adalah turunan parsial An terhadap lambda. Yang kemudian kita akan substitusikan lambda ini negatif 1/2 untuk setiap B1, B2, dan B3. Nah, untuk N1 kita memperoleh B1-nya adalah 1, ya, melalui perhitungan seperti ini. Nah, untuk N2, N sama dengan 2, kita akan melakukan, ya, kita mulai dulu dari A2, lalu kita turunkan terhadap lambda, ya, jadi sehingga kita memperoleh seperti ini. Nah, kemudian kita akan, akhirnya adalah B2 sama dengan negatif 3 per 16 A0. Nah, untuk N sama dengan 3, begitu juga, ya, kita turunkan, kemudian kita substitusikan. Ya, kita substitusikan, sehingga kita memperoleh B3 adalah 5 per 432 A0. Nah, selanjutnya kita memperoleh B1 itu tadi adalah 1, B2 adalah negatif 3 per 16, A0 dikali dengan A0, kemudian juga kita memperoleh B3-nya adalah 5 per 432, ya, dikalikan dengan A0. Nah, kita substitusikan hasil yang telah kita peroleh tadi, yaitu ke dalam Y2X, ya. Nah, Y1X-nya tadi kita sudah peroleh, ya, berupa ini. Nah, dikalikan dengan ln X, kemudian ditambah dengan sigma dari Bn dikalikan X pangkat N mulai dari 1 sampai tak hingga. Dikalikan dengan X pangkat negatif 1/2. Nah, kita perhatikan deret ini. Ini merupakan, apabila kita jabarkan, B1X ditambah B2X kuadrat ditambah B3X pangkat 3, ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita substitusikan tadi, B1, B2, dan B3, maka kita akan memperoleh
A0X dikurang 3/16 A0 X pangkat 2 ditambah 5/432 A0 X pangkat 3. Apabila kita keluarkan A0-nya, maka kita akan memperoleh deret ini adalah sebagai berikut. Nah, jadi kita memperoleh solusi kedua, ya. Solusi keduanya adalah tadi ln X, Y1X, ini Y1X, kemudian hasil dari ini tadi kita substitusikan. Nah, karena keduanya mengandung A0, maka kita bisa keluarkan A0 berupa ini. Jadi kita memperoleh Y2X, ya. Nah, adapun solusi umum yang merupakan solusi dari persamaan diferensial ini adalah Y sama dengan C1 dikali Y1X ditambah C2 dikali Y2X. Nah, kita dapat bentuk seperti ini, yaitu Y sama dengan C1 Y1X ditambah C2 Y2X. Nah, kita tinggal substitusikan menjadi C1 dikalikan dengan yang ini tadi yang sudah kita peroleh, Y1X ditambah dengan C2 Y2X, ya, ini tadi deretnya kita sudah peroleh. Nah, karena C1A0 dan juga C2A0 ini adalah konstanta sembarang, ya, jadi kita bisa misalkan ini sebagai K1 untuk C1A0, kemudian sebagai K2 untuk C2A0. Jadi kita akan memperoleh solusi seperti ini yang merupakan solusi, ya, dari persamaan diferensial yang diberikan, yaitu 4x kuadrat Y double aksen ditambah 8x Y aksen ditambah dengan 1 ditambah 2x dikalikan dengan Y sama dengan 0. Oke, nanti kita akan lanjutkan dengan visualisasi mengenai solusi khusus untuk Y1-nya saja. Bagian ini kita akan melakukan visualisasi pada Y1X di GeoGebra. Nah, kita telah memperoleh Y1X di sini, ya. Di persamaan ini, titik X sama dengan 0 itu merupakan titik singular biasa. Artinya, pada titik itu, koefisien dari persamaan diferensial itu tidak terdefinisi, tetapi perilaku solusinya masih bisa dijelaskan dengan metode Frobenius dalam bentuk deret pangkat. Nah, untuk melihat pengaruh dari titik singular ini, kita akan gunakan GeoGebra dan kita akan beri nilai A0 ini semakin mendekati 0 agar grafiknya tidak terlalu besar di sekitar 0. Nah, dari hasil grafik, ya, kita bisa lihat di sini. Nah, kita perhatikan bahwa ketika X-nya mendekati 0, ya, menuju 0, maka nilai dari Y1X-nya ini semakin tahingga, ya, menuju tahingga. Sangat tajam kenaikannya. Nah, apa yang menyebabkan hal demikian? Karena apabila kita amati Y1X kita akan melihat bahwa ada di sini X pangkat min 1/2. Nah, jadi jika kita amati ini saja, ya, Y sama dengan X pangkat min 1/2, kita akan melihat bahwa memang fungsi ini itu divergen di titik X sama dengan 0. Nah, apabila juga kita amati dalam bentuk kurung ini, ya, angka di dalam kurung ini, maka jika kita buat X-nya semakin mendekati 0, semakin kecil, maka dia nilainya akan menuju 1, mendekati 1. Nah, artinya apa? Bahwa memang ini mendukung fakta bahwa Y1X ini sangat dipengaruhi oleh X pangkat min 1/2-nya. Jika kita substitusikan X sama dengan 0, ya, jika kita mendekatinya ke 0, maka hasilnya tahingga, divergen di titik tersebut. Nah, dengan demikian, titik singular ini, X sama dengan 0, itu menyebabkan solusi Y1X itu menjadi tahingga di sekitarnya, sekitar 0. Namun tetap memiliki bentuk yang teratur dan dapat dijelaskan secara matematis melalui metode Frobenius. Ini juga menjadi ciri khas dari solusi di dekat titik singular biasa. Fungsi itu tidak terdefinisi secara halus di titik itu, tetapi masih bisa kita nyatakan dalam bentuk deret yang konvergen di sekitarnya. Demikian visualisasinya.